Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan membangun ibadah keluarga, bahwa kita sudah lama mengalami situasi dan kondisi yang seperti ini. Tapi Tuhan masih selalu menyertai, memelihara, dan membimbing kita. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengambil saat teduh. Dalam hati kita berkata demikian: pertolongan kami berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, ada pada saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan kedua. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, pada saat ini kami bersama-sama membangun ibadah keluarga. Pada saat ini kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, kami lakukan pada hari ini. Kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan dan menguduskan kami, supaya di dalam kami membangun ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, juga kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sepanjang pagi hari hingga malam Tuhan memberkati kami, menyertai kami dan melindungi kami. Dan hari ini kami tidak mengalami kekurangan, justru Tuhan memberkati dengan cukup. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, Kak. Tuhan mengumpulkan kami untuk membangun ibadah. Tentu ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan kepada kami, pada keluarga kami. Untuk itu Bapa, kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Karena ibadah ini kami lakukan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat 289, bait yang ketiga dan keempat.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan isi kitab suci yang pada saat ini kita ambil dari Ulangan pasal yang ke-14. Akan kita baca 2 ayat saja, yaitu ayat yang ke-22 dan ke-23. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa, mohon Roh Tuhan membimbing kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu, karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan ajaran Tuhan tentang isi kitab suci. Untuk itu Bapa, curahkanlah karunia Roh-Mu, curahkanlah hikmat-Mu, curahkanlah pengetahuan-Mu, supaya kami bisa membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar. Berilah kami kekuatan, supaya kami kuat menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan kepadamu. Pakailah untuk berbicara pada saat ini. Hati kami sediakan untuk tempat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 14 ayat 22-23 demikian bunyinya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu dekat akan Tuhan Allahmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang suka mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melihat situasi dan kondisi sekarang ini, perekonomian bangsa kita ini mengalami permasalahan yang serius akibat dari merajalelanya wabah corona dan diberlakukannya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan juga social distancing, menghindari kontak langsung. Saudaraku, sehingga banyak rakyat yang kena PHK akibat itu, dan pedagang-pedagang diminta untuk menutup, sehingga mengakibatkan banyak yang kesulitan dalam hal perekonomian. Peristiwa ini tidak jauh berbeda dengan umat Israel pada saat mengalami gagal panen, karena hasil tanamannya diserang oleh belalang. Tetapi masih ada panen yang tersisa. Dari hasil panen itulah Allah menyuruh umat Israel untuk mempersembahkan 1/10 dari hasil sisa panen yang ada itu. Karena mempersembahkan kepada Allah itu sudah menjadi sebuah kewajiban tahun demi tahun. Dan mempersembahkan itu adalah belajar untuk takut kepada Tuhan Allah. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan Allah itu mengatur
hidup manusia, mengatur hidup umatnya. Sebab Tuhan Allah itulah yang memerintah umat Israel pada saat itu. Ya, boleh dikatakan zaman itu masih zaman teokratis. Allah yang memimpin, Allah yang memberikan aturan-aturan untuk perjalanan hidup umat. Sebab Tuhan Allah yang memerintah umat Israel, jadi kehidupan umat Israel itu sangat amat tergantung pada kemurahan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah selalu memberkati umat Israel, sehingga umat Israel tidak mengalami kekurangan. Pertolongannya tepat pada waktunya. Bagaimana juga dengan warga jemaat? Apakah juga mengalami kesulitan ekonomi sehingga mengalami kekurangan dalam kehidupan? Tetapi Tuhan Allah tidak membiarkan anak-anaknya mengalami kekurangan dan kesulitan untuk makan. Lihatlah, hamparan sawah yang hasil tanamannya baru saja dipanen. Dan saya tidak tahu apakah hasil panennya tahun ini turun atau naik daripada tahun yang kemarin. Saya tidak tahu. Tetapi ini menunjukkan kalau Tuhan Allah memberkati apa yang umat tanam. Lalu bagaimana dengan yang tidak punya sawah dan ladang? Apa yang akan kami persembahkan? Tuhan Allah memberkati saudara dengan cara yang lain, agar umatnya tidak mengalami kekurangan. Lalu berapa yang harus saya persembahkan untuk Tuhan Allah? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jawabnya tentunya sudah tahu. 1/10 dari yang harus dipersembahkan, atau 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan. 1/10 yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. 1/10 berkat yang diberikan pada saudara. 1/10 berkat yang saudara terima. Hanya 1/10, bukan 1/10 dari 1/10, tapi 1/10 dari berkat yang diberikan oleh Tuhan pada saudara. Jangan sampai saudaraku dikatakan oleh Tuhan sebagai seorang penipu. Seperti yang difirmankannya, menipu apa yang menjadi milik Tuhan Allah, yaitu mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kalau ini tidak saudara lakukan, berarti saudara dikatakan oleh Tuhan menipu Allah. Kalau sudah menipu Allah, maka kita nanti semuanya akan kena kutukan. Bisa saudara lihat di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Untuk itu mari kita belajar takut akan Tuhan Allah. Walaupun kita saat ini ibadah di rumah. Dan yakinlah, Tuhan Yesus selalu melawat saudara. Kalau biasanya saudara datang ke gereja, bertemu dengan Tuhan, tetapi sekarang
Tuhan datang ke rumah saudara dengan membawa berkat-Nya yang akan diberikan pada saudara. Luar biasa Allah kita ini. Supaya anak-anak Allah itu jangan sampai mengalami kesengsaraan. Jangan takut dan jangan khawatir mengalami kesengsaraan. Karena Allah saudara itu adalah Allah yang setia. Untuk itu, ada firman yang diberikan kepada saudara demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita rayakan Hari Raya Unduh-Unduh besok Minggu tanggal 3 dengan penuh ungkapan syukur, walaupun kita lakukan di dalam keluarga kita, tetapi semangat mempersembahkan kepada Tuhan jangan sampai kendor. Yakin dan percayalah, Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara satu per satu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 289 ayat yang ke-8 dan ke-9. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, kami bersyukur berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada saat ini. Mengingatkan kepada kami, walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, Tuhan masih memberkati kami. Sehingga kami tidak mengalami kesengsaraan, sehingga kami tidak mengalami kesulitan apa yang akan kami makan, karena Tuhan sudah menyediakan sebagai wujud kasih setiamu kepada kami, orang-orang yang percaya kepadamu, orang-orang yang setia datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berilah kami kekuatan supaya kami kuat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga nama-Mu, kemuliaan-Mu terpancar dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat keluarga-keluarga yang pada saat ini yang sedang berkumpul,
sedang memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah mereka, berkatilah keluarga mereka satu persatu. Jadikanlah keluarga mereka keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Jadikan keluarga-keluarga ini bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dan berkatilah keluarga-keluarga ini, biar keluarga ini tidak mengalami kekurangan, sehingga mengalami berbagai macam kelimpahan karena berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga di sini. Kiranya Tuhan selalu melawat keluarga di sini dan meninggalkan berkat-Nya di dalam keluarga di sini. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak, kiranya Tuhan memberkati di dalam belajarnya, di dalam bekerjanya, di dalam mencari pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati. Anak-anak yang masih dalam taraf pertumbuhan dan perkembangan, Tuhan sendiri yang memberkati. Tuhan sendiri yang memelihara. Biarlah Bapa, anak-anak kami ini bisa tumbuh dan berkembang, sehingga mempunyai rasa takut akan Tuhan dan hormat kepada para orang tua. Kami semua yang Kau beri kepercayaan untuk memelihara anak-anak, berilah kebijakan, berilah hikmat, supaya kami bisa mendidik, membimbing, membina anak-anak kami ini, supaya dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu, seperti Tuhan memelihara jemaat-Mu. Para orang tua kami yang usianya sudah lanjut, bahkan fisiknya yang lemah dan sering sakit, tolong Tuhan, dampingilah orang tua kami, hiburlah orang tua kami, supaya orang tua kami tidak merasa hidup sendiri, tetapi hidup bersama dengan Tuhan. Seluruh anggota majelis kami serahkan kepadamu, berilah ketabahan, kesabaran, dan curahkanlah karunia Roh-Mu untuk memelihara jemaat-Mu yang ada di jemaat GKJW Luwung ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dilanda oleh wabah Corona. Kami serahkan kepadamu. Ya Allahku, ya Tuhanku, Engkaulah yang mampu menghalau wabah Corona ini. Maka Bapa, kami mohon, kiranya Tuhan Yesus berkenan menghalau wabah ini, sehingga bangsa dan negara kami ini cepat terhindar dari wabah penyakit ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dari wabah ini. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur kepadamu, segala persembahan yang telah kami kumpulkan ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati, walaupun tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi inilah wujud rasa kasih sayang kami kepada Allah dan rasa takut kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semuanya ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 332, ayat yang pertama saja.
Mari kita bersama-sama memohon berkat kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang menguasai segala ciptaannya, dan yang memelihara seluruh ciptaannya di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kasih dan keselamatan yang abadi, Roh Kudus, sumber damai sejahtera, ketiganya yang esa, memberkati jemaat, sehingga keluarga di sini penuh dengan damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selamanya. Amin.